Bismillah. Cek sound, cek sound. Cek sound. Ya, bismillah, bismillah. Yang hadir mohon kasih komentar ya, apakah suara saya sudah jelas? Ya. Ya, yang baru bergabung, mohon komentarnya apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas. Mudah-mudahan terdengar dengan jelas ya. Ya, yang baru bergabung, silakan bisa tap-tap layarnya. Kali ini kita akan belajar adzan ya. Melanjutkan yang kemarin adzan Hijaz yang dibawakan oleh Syekh Ali Mula. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, kali ini kita akan latihan adzan ya. Kita akan latihan adzan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat bapak-bapak, terutama bapak-bapak yang sering tiba-tiba disuruh adzan atau pengen adzan tapi masih ragu gitu ya. Nah, insya Allah saya akan mempraktekkan adzan irama Hijaz. Adzan ini biasa dilantunkan oleh Syekh Ali Mula, muadzin Masjidil Haram di Mekah ya. Dan perlu kita ketahui bahwa saat ini kalau saya mencari informasi ya tentang beliau ya, umur beliau, usia beliau itu 78 tahun, Masya Allah. Umur 78 tahun tapi suara masih kayak anak muda. Kalau kita kadang-kadang masih muda tapi suaranya kayak orang tua ya. Nah, ini sebenarnya bisa dilatih dengan trik olah vokal yang sering saya sampaikan ya. Jadi tiap hari Bapak Ibu ya, Bapak-bapak yang suka adzan itu dilatih begini. Latihannya sederhana. Jadi cukup mengucapkan atau melantunkan atau cukup membunyikan suara A. Nah, gitu aja terus olahraganya seperti itu. Tapi bisa dihitung ya, pakai ya terserah mau pakai jam atau apa silakan, bisa dihitung ya. Nah, ketika misalnya kita ngeluarin suara A tadi sudah kuat 15 detik misalnya ya, maka ketika latihan lagi itu upayakan bertambah, jangan malah berkurang. Kalau masih berkurang berarti masih belum bisa mengirit nafas. Baik, sekarang kita mulai ya. Sudah siap bapak-bapak menyimak dan ikut latihan? Ya, yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layarnya. Yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layarnya ya. Baik, kita akan memulai. Saya akan menampilkan lafaz adzan ya. Ya. Ya, sudah terlihat dengan jelas ya. Baik, kita awali dari lafaz Allahu Akbar. Nah, ini kalau saya dengarkan banyak yang ketika diwasol itu bunyinya fathah. Nah, itu nggak boleh. Kalau diwasol itu domah ya. Ya, contoh. Allahu Akbar. Nah, di sini ru kalau diwasol. Kalau berhenti sukun aja. Allahu Akbar. Allahu
akbar. Hu'a ya, upayakan bunyinya a, jangan wa. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Yang penting tidak bunyi wa ya. Jangan huwa akbar, bukan huwa akbar tapi huwa. Ya memang untuk bunyi a kadang-kadang kita lebih enak langsung kayak nyambung gitu ya. Nggak apa-apa kalau untuk adzan. Kalau baca Al-Quran nggak boleh. Nah, lebih bagus lagi bunyi a-nya jelas. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu akan lebih bagus karena secara bacaan hamzah ini kalau di fathah itu bunyinya a gitu ya, bukan wa. Jangan jadi wawu, jangan huwa akbar, Allahu akbar. Wa nggak boleh ya. Ya, yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layarnya. Saya barusan suaranya agak krek gitu. Nah, itu obatnya apa? Minum air putih. Minum air putih saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kalau suara tiba-tiba kayak ada dahak, nah itu dikasih air putih, minum. Kita ulang ya. Agak serak Ustadz, iya betul. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, barunya jangan panjang. Jangan hu akbar. Nah, nggak boleh. Nah, ini saya sering mendengar barnya tuh pada panjang. Allahu akbar, ru. Ingat ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, jadi lebih pas kalau benar-benar pakai a. Nah, hati-hati jangan sampai jadi wa. Allahu akbar. Nggak boleh. Huwa apaan? Huwa a atau huwa akbar. Kalau di Mekah Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu boleh-boleh saja. Yang penting ingat jangan ke wawu ya. Gitu. Sekarang yang keduanya ya, nada yang keduanya beda. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, roknya itu tebal. Jadi hu akbar. Nah, karena secara kaidah tajwid rok sukun itu kalau diawali fathah itu tebal, baur ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, gitu. Nah, ini nadanya kan segini ya. Yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layar. Nah, itu suara perut ya Ustadz, betul ya. Kalau nggak pakai suara perut nggak akan sekuat ini. Ya, tinggi sekali ya. Nanti bisa diturunkan, misalnya segini ketinggian bisa diturunkan. Kalau tadi Allah segitu kan, bisa kita ambil yang lebih rendah. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, bisa diturunkan segitu. Jadi disesuaikan dengan suara kita. Kemampuan suara orang kan beda-beda. Pengen lebih tinggi misalnya lebih tinggi, lebih rendah misalnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh. Ya. Kalau saya lebih cocok nada yang tadi, agak tinggi ya. Baik, kita ulang. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita lanjut yang kedua. Masih nadanya masih naik, tapi depannya lebih variatif, lebih panjang dan banyak gerak.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi dilatih gerakannya dengan cara sering mendengarkan. Dengan cara sering mendengarkan, ya. Gitu. Kita lanjut. Asyhadu an la mohon maaf, ini irama Hijaz ya. Ini Ros ya Ustaz. Ini Hijaz. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kalau nggak pakai suara dalam, nggak akan sepanjang ini. Maka harus dilatih suara dalam atau suara perut, ya. Nah, gerakan di ujung tadi boleh divariasikan. Nah, misalnya, ya betul adzan Mekah. Nah, yang biasa adzan di Mekah iramanya biasanya Hijaz. Jadi memang terkenalnya adzan Mekah. Saya ulang ya. Misalnya nggak mau lurus, pengen digerakkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh, atau lurus boleh ya. Kita ulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kalau saya lebih senang yang lurus malah. Kenapa? Ya lebih gagah aja gitu ya. Nah, jadi ada kalanya belok itu bagus, ada kalanya lurus itu bagus gitu. Jadi jangan terlalu banyak gerakan juga. Tidak semua banyak gerakan tuh pasti bagus. Enggak harus ya. Jadi sesekali lurus gitu. Nah, ujungnya memang naik. Ha-nya jelas. Jangan asyadu, beda makna. Maknanya berubah kalau asyadu. Asyhadu ya. Maaf salah, yang ros identik dengan ya betul. Ustadz Muhammad ZA itu ros. Ya. Asyhadu an la ha-nya jelas. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, upayakan ujungnya itu stabil seperti itu, ya. Dan kita harus latihan terus untuk mengukur nafas kita. Kita lanjutkan. Yang keduanya turun ya. Ujungnya nanti banyak lekukan. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, bagaimana cara mengeluarkan suara perut Ustadz, tekniknya bagaimana? Ya latihan, ada latihannya. Insya Allah nanti di live-live kami akan diajarkan. Nah, berhubung hari ini kita latihan azan aja, jadi belum diajarin ya. Tapi di follow saja akun Ustadz Kris official ini. Ustadz Kris _official ini di follow aja. Kalau mau menguasai irama, belajarnya bagaimana Ustadz? Ya nanti bisa belajar melalui flash disk PLGM ya. Nah, ini bisa nanti saya munculkan keranjang kuningnya insya Allah. Ya, seperti adzan Mekah Ustadz. Ya memang ini saya ngikutin adzan Mekah. Memang saya ngikutin adzan Mekah. Yang terkenal Hijaznya itu adzan Mekah. Ya, alhamdulillah hujan di sini ya. Alhamdulillah berkah semuanya. Amin. Barangkali suaranya berisik karena sedang hujan besar di sini. Nah, kita lanjutkan. Tadi udah 2 kali belum? Oh ya, tadi udah ya. Saya ulang yang keduanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, upayakan ujungnya itu benar-benar sempurna. Jangan sampai kita seperti orang yang kehabisan nafas. Contoh orang yang kehabisan nafas itu temponya berubah pas mau ujung.
Saya sering mendengar begitu. Dan ini sangat tidak indah. Ya, kelihatan banget. Maka dilatih nafasnya. Contoh ini, contoh orang yang temponya berubah pas di ujung karena ngejar nafas. Depannya santai ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu contoh. Pernah nggak dengar adzan yang begitu? Itu kelihatan banget kehabisan nafas. Maka harus dilatih nafasnya. Insya Allah di konten-konten kita akan ada di live TikTok kita akan ada nanti pelatihan nafas. Bagaimana mengeluarkan suara perut supaya tidak pendek nafasnya. Ya, itu ada latihannya. Asal kita mau sabar, mau terus mengikuti akun ini, ya, mengikuti program kami, insya Allah. Nah, saya suka begitu kalau adzan kehabisan nafas. Nah, ternyata orangnya ini ya. Pak Abdul Qahar, terima kasih sudah hadir ya. Nah, itu bisa dilatih. Ya, kadang-kadang sampai illah ini masih kuat, tapi pas Allahnya tiba-tiba ngebut. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya tidak mentertawakan adzannya ya, karena kurang latihannya itu. Dan nggak ada yang ngajarin. Maka yang malam hari ini hadir, Anda termasuk orang yang beruntung ya, bisa bertemu akun ini. Insya Allah ini akun yang tepat untuk latihan nafas ya, mudah-mudahan manfaat. Jadi tetap upayakan nafasnya itu. Nanti ada tesnya Ustaz. Tesnya belum ya, mudah-mudahan nanti bisa join ya. Bisa join, bisa duet ya. Bisa ngajar langsung di TikTok ini mudah-mudahan. Jadwal live setiap hari ya. Latihan adzan hari apa? Iya, live tiap hari, bahkan sehari bisa beberapa kali. Adzan setiap hari Selasa ya, jam segini sebelum Isya. Kita mengisi waktu antara maghrib dan Isya. Ya. Gitu. Terima kasih yang sudah bergabung, jangan lupa tap-tap layar. Jadi upayakan kita ini harus bisa ngukur nafas. Jangan sampai kayak tadi. Pas mau ujung ya masih mending ya. Ngebut masih bisa nyampe. Takutnya kan putus di tengah jalan gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kayak gitu bahaya. Atau kadang-kadang selip. Ini saya pernah diceritain sama teman saya pengen adzan Mekah Ustaz. Padahal itu adzan Jumat, selip suara saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiba-tiba kayak gitu. Ya. Nah, itu kalau pakai suara perut insya Allah tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Nah, jadi kita ukur nafasnya, ya. Ya, ini saya contohin lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kalau sudah pakai suara perut, jadinya begitu. Jadi santai, terus kitanya nggak cepet capek gitu ya. Nah, suara tidak cepat serak, nafas semakin panjang, semakin dipakai lama semakin enak, tidak semakin serak. Nah, boleh kita pakai variasi yang lain, ya. Saya lebih suka variasi yang kedua ini. Saya contohin ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Bedanya di mana? Ya, suara perut itu perutnya ditahan ya Ustadz. Iya betul. Jadi pas ambil nafas ke perut dan perutnya itu menggembung, terus ditahan posisinya di bawah ulu hati. Nah, itu yang disebut dengan diafragma. Di situ ditahan. Tapi cara nahannya itu ada pelatihannya dan harus diteliti oleh ahlinya. Ya, jadi harus didengarkan. Biasanya saya ngecek gitu, sama kayak ngecek bacaan kan. Ini sudah benar belum ngeluarin suara. Jadi ngeluarin suara tuh nggak asal keluar suaranya, tapi dicek gitu. Ini sudah masuk suara perut belum, gitu ya.
Nah, memang harus ada guru. Ya, nanti bisa kita adakan lah pelatihan biar suara itu lepas dan bulat gimana? Ya itu suara perut. Gitu ya. Suara perut itu yang bikin bulat. Kalau nggak dibantu perut itu nggak akan. Ya saya ulang lagi ya. Itu Ustaz bagaimana cara mengetahui? Ya itu cara mengetahuinya harus diteliti oleh gurunya. Kayak saya dulu sama guru saya. Jadi kalau belum ke perut guru saya itu langsung belum dapat. Nah gitu. Dan alhamdulillah guru saya telaten ya. Jadi menurunkan ilmu itu. Saya kalau dengar suara ini suara perut, ini enggak gitu, insya Allah ya. Insya Allah sudah lumayan terlatih lah untuk mengetahui itu. Ya, kita ulang ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Dulu belajar qori di mana Ustadz? Di kampung ya. Saya orang Batang, jadi di daerah Batang, Jawa Tengah. Tapi sekarang domisili saya di Bandung. Ya, dan sekarang kata guru saya waktunya mengajarkan. Alhamdulillah ya. Dibimbing oleh guru saya dan disuruh menyampaikan. Ya, jangan dirahasiakan. Maka di sini saya mulai bikin PLKM, pembelajaran langgam Al-Qur'an mingguan itu. Pesan guru saya, sampaikan ilmu itu jangan disimpan. Ya, gitu ya. Tadi ada dua variasi ya, coba perhatikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh langsung gitu. Atau illallah. Nah di ujung tadi ada kerek gitu ya, itu dahak. Jadi kalau pas terjadi kayak gitu, siapkan air putih. Ya, jadi pas latihan itu selalu siapkan air putih. Ya, karena air putih ini yang paling bagus. Ya, meskipun nyiapin kopi nggak apa-apa. Ya, tapi tetap air putih jangan lupa. Ya, kita lanjut sekarang ke asyhadu anna. Ini jangan pakai wa ya. Oh ya, mohon maaf, ini la-nya panjang ini. La-nya panjang banget ya. Ini la-nya itu mad jaiz munfasil. Gitu. Ini mad jaiz munfasil. Jadi panjangnya berapa harokat? Ya pokoknya lebih dari mad tabi'i ya. Jadi nggak apa-apa, jangan kebalik, jangan yang la yang ini yang panjang gitu. Ya, gitu ya. Jadi asyhadu an la, yang ini yang panjang. Ya, kalau yang ilaha ya ilaha la yang ini panjangnya 2 harokat. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, sesempurna mungkin. Jadi ujungnya jangan sampai nggak sempurna kayak tadi ngebut ya. Nah, makanya harus latihan suara, olah vokal ya, teknik vokal dan teknik olah nafas. Insya Allah di akun ini kita akan banyak belajar nanti ya, termasuk olah vokal dan olah nafas karena ini banyak dikeluhkan oleh orang-orang. Kita lanjut sekarang asyhadu anna. Ini jangan pakai wa ya, karena ini bukan syahadat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau keluar dahak kayak gitu itu bagus ya. Itu proses dalam belajar. Jadi kalau tiap hari kayak gini terus, latihan terus, itu lama-lama akan kuat. Gitu, nggak apa-apa, jadi jangan takut ya kalau tiba-tiba kerek gitu suara itu bagus itu ya, dahak kita keluar, jadi nggak perlu kuras, sudah keluar dengan sendirinya dengan banyak latihan. Saya ulang lagi, asyhadu anna
ini ditahan ya, karena ada gunnah di sini. Gunnahnya gunnah kamilah, jadi ditahannya lama. Asyhadu anna ini ditahan lagi ya. Hati-hati, ini ha bukan ha. Karena saya sering mendengar juga muhamma. Nggak boleh. Ha. Nah, ini kan nama Nabi Muhammad ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, gitu ya. Pernah nggak Anda ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak nih terutama azan kayak gini tiba-tiba kunang-kunang. Ya, kalau pernah ngerasain kayak gitu, itu tandanya suaranya terlalu tinggi dan dipaksa. Ya, tiba-tiba langsung ngeliang gitu ya, kunang-kunang. Nah, itu berarti nadanya harus diturunkan, gitu ya. Gitu ya. Saya ulang lagi. Jadi nada yang pertama ini naik dulu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ujungnya ha ya, jelas. Gitu. Ya, kita lanjut langsung yang kedua. Asyhadu anna Muhammadar. Nah, di sini sama anna di sini naik lagi ya. Nah, ini lebih keren. Kalau saya dengerin ini lebih keren. Anna Nah, meskipun banyak yang turun. Asyhadu anna Muhammadar. Nah, kalau saya lebih seneng yang naik dua-duanya nih, nun sama mim. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, udah azan ya? Udah azan beneran ya? Udah azan beneran atau baru ini ya? Kayak ada suara azan di sini. Tapi kok suaranya kayak suara Ustadz Muammar ZA. Jangan-jangan muter kaset itu. Belum kayaknya ya, sebentar lagi. Kalau yang nafasnya pendek gimana Ustadz? Kalau nafasnya pendek dipanjangin ya, ada pelatihannya. Jadi nggak semata-mata langsung panjang. Saya dulu ada yang ngasih tahu banyak lari-lari gitu katanya. Saya banyak lari-lari tetap aja nggak panjang. Banyak renang. Saya renang di kali dulu tetap nggak panjang. Apa yang membuat panjang? Latihan. Dan latihannya gimana? Harus ada gurunya. Ya, saat ini silakan yang mau belajar di PLGM saja. Ya, saya ulang lagi nih dari awal sampai sini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau suara serak pecah minum apa Ustadz? Banyak minum madu murni. Ya, atau pokoknya jangan sampai kurang tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kita lanjut langsung. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini suara ini nih. Ini nggak apa-apa. Ini makin jadi nanti kalau kayak gini. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, enak. Jadi makin lama tuh nggak makin serak ya. Kalau kita tahu tekniknya, ya gitu. Kenapa kita kok cepet serak? Karena nggak tahu tekniknya. Ya, kita lanjut. Asyhadu anna Muhammadar
Muhammadar Rasulullah. Kita lanjut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, segitu dulu ya pemirsa. Masya Allah. Capek juga ya, keringetan nih. Keluar keringat nih ya. Gitu, jadi harus rajin-rajin latihan. Insya Allah ya. Terima kasih As-Sabil. As-Sabil tukang sena kalau nggak salah ya. Ya, terima kasih yang sudah ngasih gift ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Darwis. Selamat bergabung ya. Jangan lupa tap-tap layarnya. Gitu ya. Jadi ada pelatihannya. Dan ini sama kayak olahraga. Kan namanya olah vokal. Olah vokal itu sama dengan olahraga. Kalau tidak dilakukan tiap hari, ya tentu tidak akan jadi gitu. Makanya harus dibimbing yang kayak gini ya. Gitu, insya Allah nanti ke depannya kita akan pelatihan secara langsung bisa ya. Gimana cara latihannya Pak Ustadz? Ya pokoknya ini dulu, follow dulu akun ini ya. Akun TikTok Ustadz Kris. Insya Allah nanti pengen belajar Ustadz ya. Ya saya yakin semuanya pengen belajar. Ya saya yakin semuanya pengen belajar. Untuk belajar adzan itu setiap Selasa ya, ba'da maghrib, siap-siap aja. Tapi kita setiap hari live rutin ya. Ya, insya Allah nanti ke depannya ya. Insya Allah nanti ke depannya kita bisa belajar secara online. Ya gitu. Jadi kenapa kok nafas kita nggak panjang? Karena nggak latihan. Gimana mau panjang nggak latihan? Kenapa nggak latihan? Nggak ada yang latih gitu. Alasannya cuman itu, gitu ya. Nah, ternyata sudah isya ya, sudah adzan beneran nih. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih yang sudah bergabung ya. Yang sudah bergabung, saksikan live kita ya. Tiap hari pokoknya live terus dan boleh Ustaz diadain. Insya Allah di Bandung siap, insya Allah. Asal hubungi aja PLGM nanti diadakan ya, Masya Allah ini. Saya punya cita-cita setiap masjid itu ya. Setiap masjid itu ada adzannya bagus-bagus ya. Ya, udah isya tapi ini Pak Fajar. Ya, jadi untuk latihan iramanya nanti ada di sini ya. Latihan iramanya di sini. Ternyata ini sudah isya ya. Pak Ustaz nafas saya pendek, biarin aja. Nanti disambung nafasnya. Udah adzan nih pemirsa ya. Selamat sholat isya ya, baik-baik. Ini flash disknya nanti dilihat saja ya di uploadan kami di channel di akun Ustadz Kris _official ini. Ya silakan di follow ya sekarang juga. Ini sudah isya jadi mohon maaf kita tutup dulu ya. Sampai jumpa di live berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.